Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak abang, kita akan masuk ke pembahasan pertama di kelas 7 SMP ini, yaitu besaran dan satuan. Oke, nah sebelum kita tahu besaran dan satuan, ya, jadi besaran satuan ini kan sebelum kita tahu kita harus tahu dulu pengukuran. Karena kita ini mengukur nih ya, apa-apa kita ukur. Misalnya beras kita timbang, itu kan ukuran gitu ya. Lalu apalagi mengukur panjangnya buku itu juga pengukuran gitu ya. Mengukur waktu juga itu pengukuran. Jadi apa sih pengukuran? Jadi pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan besaran dengan satuan atau suatu cara untuk mengetahui besarnya suatu besaran dengan menggunakan satuannya. Sehingga pengukuran ini gitu kan membutuhkan besaran dan satuan. Nah, untuk besaran itu merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Itu adalah besaran. Sedangkan satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran dan menunjukkan kuantitas dan suatu besaran atau membandingkan besaran dengan yang lainnya, gitu ya, yang dipakai oleh patokan. Jadi besaran tuh sesuatu yang dapat diukur, dinyatakannya dalam satuan gitu ya. Jadi besaran saling berhubungan. Oke, nah untuk besaran tadi ya, segala sesuatu yang dapat diukur tadi itu ada dua. Yang pertama besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu gitu ya. Jadi besaran pokok ini besarannya tuh udah di satuannya. Jadi besaran yang satuannya itu udah didefinisikan tersendiri, udah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bisa diubah gitu ya. Ini besaran pokok. Sedangkan besaran turunan ialah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran pokok dulu baru diturunkan menjadi besaran turunan. Nah, apa-apa aja besaran pokok dan turunan? Oke. Untuk yang pokok, maaf ya, ini maksudnya besaran pokok dan turunan gitu ya. Ada pokok, ada namanya besaran, nama besarannya itu panjang. Satuannya meter. Ya, kita tahu ya, satuan meter, di mana satuan untuk besaran pokok ini adalah satuan internasional gitu ya, yang mengikuti sistem internasional. Jadi di seluruh dunia itu kalau panjang kita pakai meter. Ya. Lalu ada massa. Massa itu satuannya kilogram, disingkat dengan kg. Ada waktu. Waktu kita detik, ya kan? Nah, karena bahasa Inggris detik itu second, sedangkan sistem internasionalnya kita pasti menggunakan bahasa Inggris, maka tulisan kurung satuannya dituliskan S, ya, gitu. Sedangkan suhu kita kan menggunakan derajat Celcius ya, tapi internasionalnya itu kita menggunakan Kelvin. Untuk kuat arus listrik ada satuan namanya ampere. Mungkin adik abang dan kakak baru dengar nih. Lalu ada intensitas cahaya, itu kandela. Nah, disingkat dengan CD karena dari bahasa Inggris ya. Lalu jumlah zat itu mol. Nah, untuk besaran dan satuan dari besaran pokok seperti itu. Sedangkan yang turunan ini ada banyak nih. Ada kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, luas, volume, tekanan, dan usaha. Nah, masing-masing besaran turunan ini satuannya itu merupakan satuan yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya ini kecepatan. Dia itu turunan dari meter per detik ya, meter per sekon. Misalnya lagi luas. Luas itu kan sama dengan, kalau di matematika itu sama dengan panjang kali lebar. Ya, artinya meter, panjangan meter dikali meter, maka jadi meter kuadrat. Sekarang saya akan menjelaskan maksud dari besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok itu bagaimana gitu ya. Ini ada contoh besaran turunan kan kecepatan nih. Nah, kecepatan itu merupakan turunan dari besaran pokok panjang per waktu ya, atau perpindahan per waktu ini, kecepatan ini. Dimana perpindahan per waktu.
Di mana satuan perpindahan kan itu apa ya? Benda A berpindah ke posisi B. Ya, berapa meter? Ya, perpindahan itu satuan internasionalnya meter. Per satuan internasional waktu, satuan pokok dari waktu apa? Sekon. Maka kecepatan itu meter per sekon, seperti itu. Nah, begitu juga percepatan. Ya. Percepatan itu merupakan besaran turunan dari kecepatan dibagi waktu. Satuan kecepatan apa tadi? Ini ya satuannya meter per sekon. Jadi meter dibagi sekon dibagi lagi waktu. Waktu itu apa? Sekon lagi. Ya udah, maka ini nanti sama dengan per 1 berbalik ya kan, jadi meter per sekon dikali 1 per sekon. Maka jadilah meter kali 1 meter. Meter per sekon kali sekon. Sekonku kuadrat. Jadilah meter per sekon kuadrat gitu ya. Lalu misalnya luas ini, luas. Luas itu kan merupakan perkalian antara apa? Kalau kubus itu ya rusuk kali rusuk gitu kan? S kali S, luas kan, maka S kali S. Satuan S masing-masing S itu kan meter ya. Maka sama dengan meter dikali meter. Meter kali meter jadilah meter kuadrat. Lalu volume itu merupakan rusuk kali rusuk kali rusuk, maka meter kali meter kali meter atau meter kubik gitu ya. Lagi nih. Nah, coba massa jenis. Nah, massa jenis itu merupakan turunan dari besaran massa per volume ya. Jadi massa per volume, oke? Massa kan kita sudah tahu ya, satuan internasionalnya kilogram. Kilogram per volume. Volume satuannya apa? Ya, meter kubik. Dapatlah kilogram per meter kubik. Nah, baiklah, kita masuk ke contoh soal dari besaran turunan maupun satuannya dan besaran pokok dan satuannya gitu ya. Nah, sebuah balok memiliki ukuran panjang 1,27 meter, lebar 0,5211 meter, dan tebal 0,0678 meter. Berapakah volume balok tersebut? Nah, kita tahu bahwa volume ini adalah besaran turunan ya ini ya. Ya kan? Dimana dia besaran turunan dari panjang kali panjang kali panjang gitu ya. Jadi meter kali meter kali meter. Maka karena balok itu kan, maka volume balok itu panjang kali lebar kali tebal ya. Maka volume sama dengan lebar kali tebal. Maka masukkan aja 1,27 ya. 1,27 meter dikali 0,5211 meter dikali dengan ini lagi 0,0678 meter. Berapakah volume balok tersebut ya? Udah dapatlah hasilnya 0,044 ya. Atau 0,04 aja. Satuannya apa? Ya, jangan lupa satuan. Di fisika satuan itu wajib kubik karena meter kali meter kali meter. Untuk pada besaran dan satuan ini juga diharapkan bahwa abang dan kakak itu bisa mengubah satuan gitu ya. Kalau ini kan sebuah pesawat terbang bergerak dengan kecepatan. Kecepatan ini merupakan besaran turunan ya. Kilometer per jam. Tentukan kecepatan tersebut dalam meter per sekon. Jadi ini mengubah satuan ya, abang. Jadi awalnya dari 300 km per jam diubah menjadi meter per sekon. Baiklah. Kilometer ke meter itu berapa? Jadi ini ditulis dulu nih, 300-nya ditulis dulu, 300. Oke. Kilometer ke meter itu turun berapa kali ya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter. 3, maka dikali 1000 ya, nolnya 3 kan? 1000. Jam jadi sekon. 1 jam dijadiin sekon. Ya, 3600. Nah, tinggal dihitung. Coret.
Ini dibagi nih jadi 3, 12. Nah, 1000 dibagi 12.